Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan kita, Los Channel. Semoga hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan, serta rezeki yang lancar barokah. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita sudah berada di Terminal Mospati. Dan seperti biasa, kita akan merekam salah satu bis legend Jawa Timur, yaitu Sugeng Rahayu. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu sejarah terbentuknya PO Sugeng Rahayu ini. Penasaran? Oke, kita ulas sekarang. Pada tahun 1981 adalah titik awal mula Sumber Kencono berdiri. Bapak Setyaki Sasongko mengawali semuanya dengan 6 unit bus Mercedes-Benz. Rute awal bus ini menyambungkan antara dua kota, Surabaya dan Jogja, dengan kelas yang tentu saja merayat, yaitu kelas ekonomi. Tentu saja ini jadi pilihan bagi para pengelaju daerah-daerah yang dilewati oleh Sumber Kencono, karena tarifnya sendiri yang menyesuaikan kota-kota yang dilewati, murah meriah, cepat dalam perjalanan. Tren positif terus berkembang hingga 20 tahun kemudian. Sumber Kencono yang sudah berkembang jauh lebih besar menjadi favorit bagi para warga untuk melakukan perjalanan antara Jogja Surabaya. Walaupun saat itu sudah banyak juga pesaing dari PO yang memiliki trayek serupa dengan jumlah armada yang tidak kalah banyak, Sumber Kencono menjadi favorit karena waktu tempuhnya yang benar-benar lebih cepat. Penghargaan pun datang kepada Sumber Group di era pemerintahan SBY. Melalui Menhub Hatta Rajasa, Sumber Kencono mendapat penghargaan sebagai salah satu PO dengan pelayanan terbaik selama musim Lebaran 2005 atau 1426 Hijriah. Tidak hanya itu, 2007 dan 2008 Sumber Kencono juga mampu meraih penghargaan serupa berkat kepuasan para penumpang dengan pelayanan Sumber Group. Namun di akhir dekade 2009 sampai 2011, Sumber Kencono mendapat musibah kelam. Mungkin karena kurang awasnya manajemen dalam mengontrol kru yang sudah kelewat batas dan tidak terdidik dalam hal pemahaman berlalu lintas. Sumber Kencono ini sering mengalami kecelakaan, hingga stigma negatif pun menyebar dan masyarakat mulai enggan untuk menggunakan SK karena dianggap terlalu ugal-ugalan. Bahkan sempat ada yang menyindir dengan memplesetkan nama bus ini menjadi Sumber Kencono. Tamparan ras bagi Sumber Kencono akhirnya datang kala SK mengalami kecelakaan di Mojokerto yang menjadi sorotan Gubernur Jawa Timur hingga mengirimkan rekomendasi kepada Disub untuk mencabut izin trayek SK karena menewaskan hingga 20 orang, plus kecelakaan bus di Ngawi yang berhasil merenggut nyawa pengendara motor sampai bus dibakar oleh massa atau warga setempat karena sudah muak melihat kelakuan para pengemudi bus Sumber Kencono yang arogan dan kerap ugal-ugalan. Bapak Setyaki menyadari ada hal yang tidak beres dalam manajemen perusahaan otobusnya. Akhirnya perbaikan manajemen pun dilakukan. Sanksi pengurangan armada sebanyak 40% dalam seminggu diberikan kepada SK oleh Menhub dengan faktor kasihan kepada para karyawan SK. Menteri Perhubungan saat itu Mangindaan menilai apabila dilakukan pencabutan izin trayek, maka akan terjadi PHK massal pada karyawan SK yang saat itu sudah mencapai lebih dari 1.300 orang. Dengan perombakan manajemen besar-besaran, Bapak Setyaki juga mengganti nama Sumber Kencono menjadi Sumber Selamat. Namun masih juga ada driver yang ngeyel dan ugal-ugalan. Sumber Selamat masih sering mengalami kecelakaan, namun sudah tidak intens seperti zaman Sumber Kencono dulu. Geram dengan kelakuan para krunya yang dapat merusak nama baik perusahaan, Bapak Setyaki akhirnya mengeluarkan aturan tegas SP3 langsung untuk para driver yang masih gila dalam membawa bus. Menghilangkan citra negatif pun terus dilakukan dengan merubah
perlahan seluruh nama armada menjadi Sumber Selamat dan Sugeng Rahayu. Hasilnya positif. Dengan aturan tegas pada para kru dan tidak segan-segan langsung pecat bagi para driver atau kru yang melanggar dan mengabaikan keselamatan bersama, akhirnya membuahkan hasil manis. Sumber Group kembali menjadi favorit masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur karena pelayanan yang baik, bus yang terawat, dan tarif yang terjangkau. Target zero accident pun tercapai dan Sumber Group kini menjadi salah satu bus yang menerapkan safety maksimal bagi armada dan para penggunanya. Nomor pengaduan SMS Center, dipasangkannya GPS pada tiap armada guna mengontrol agar tidak ada driver yang berani ugal-ugalan lagi. Dan hingga APAR menjadi standar dari setiap armada. Kontrol pun diperketat dengan menaruh checker di setiap kota yang dilewati, sehingga tidak ada permainan tarif dari para awak bus yang dapat merugikan penumpang. Sumber Group pun kini punya armada andalan selain bus ATB-nya dengan nama Sugeng Rahayu Golden Star atau disingkat SRGS. Bus ini adalah bus kelas eksekutif yang melayani trayek kota-kota besar mulai dari Jawa Timur hingga Jawa Barat. Ya, belum lama ini Sugeng Rahayu memperpanjang trayeknya dari Surabaya Jogja hingga Purwokerto Tasikmalaya Bandung dengan armada yang fresh, Hino RK8 berbalut bodi elegan keluaran karoseri Laksana. Bus ini menjadi kontender berat bagi bus-bus yang melayani trayek serupa. Karena bagaimanapun Sugeng Rahayu memiliki kelebihan dalam kecepatan dan servis kepada penumpang, value for a long trip istilahnya. Kemudian Sugeng Rahayu Golden Star juga kembali membuka trayek baru, yaitu dari Jember sampai Cilacap. Dan semoga kedepannya Sugeng Rahayu atau Sumber Selamat ini terus berkembang dan menjadi kebanggaan warga Jawa Timuran. Oh ya teman-teman, Sugeng Rahayu ini ada dua warna livery. Yang satu berwarna merah oranye dengan gambar bintang, terus ada gambar seperti gedung dan pohon kelapa di belakangnya. Dan yang satu lagi ada perpaduan warna biru, oranye, dan putih dengan ada dua lumba-lumba. Dan untuk arti dari livery tersebut, maaf, kita juga belum tahu. Kita akan cari tahu apa arti livery tersebut, dan apabila kita sudah tahu, kita akan informasi kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan untuk menonton video ini. Demikian tadi sejarah singkat dari PO Sugeng Rahayu atau Sumber Group, bisnya kebanggaan kita warga Jawa Timuran. Semoga terus berkembang dan makin banyak armadanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.